menjelaskan video pembelajaran singkat tentang struktur dan fungsi dari nukleus dan sentriol. Jika ingin tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan dibahas pada kali ini, di mana yang pertama tentang pengertian komponen serta fungsi dan nukleus, serta pengertian komponen dan fungsi dari sentriol itu sendiri. Nah, apa sih itu nukleus dan bagaimana bentuk nukleus? Nukleus ditemukan pertama kali oleh Robert Brown pada tahun 1931. Nah, nukleus ini dijumpai pada hampir semua sel eukariotik. Nukleus merupakan tempat mayoritas material genetik sel atau DNA yang juga dapat ditemukan di mitokondria dan kloroplas. Nukleus sendiri mengandung komponen dan enzim yang diperlukan menjaga dan mentranskrip material genetik secara selektif dan menggandakan DNA. Nukleus ini juga bertanggung jawab untuk sintesis dan penggabungan komponen yang diperlukan untuk mentranslasi material genetik maupun translasi yang dilakukan di sitoplasma. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom, bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Nah, itu merupakan gambar dari nukleus itu sendiri. Nah, ciri-ciri nukleus yang pertama ada posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Nah, umumnya nukleus dapat diamati di bagian tengah sel. Namun, ada pula yang letaknya di tepi sel, misalnya pada adipositi dan pada sel otot rangka. Lalu yang kedua, nukleus tidak dapat bergerak bebas. Nukleus ini terperangkap di dalam jaring-jaring yang terbuat dari filamen intermedia dan mikrofilamen. Yang ketiga, nukleus bisa terdapat dalam jumlah sel tunggal, namun ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Yang keempat, bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Maksudnya, jika sel berbentuk bulat atau kubus, maka bentuk nukleus juga akan bulat atau kubus. Selanjutnya, ukuran nukleus bergantung pada volume sel, jumlah DNA pada protein, serta perkembangan metabolisme sel. Kita masuk pada komponen dari nukleus. Nah, nukleus terdiri dari yang pertama ada membran nukleus. Nah, membran nukleus terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang perinukleus. Nah, membran luar berkesinambungan dengan retikulum endoplasma. Pada daerah tertentu, membran dalam dan membran luar melebur membentuk suatu saluran melintasi membran inti. Pori-pori ini bersama dengan komponen lain berasosiasi di sekitar pori yang kemudian disebut dengan kompleks pori. Nah, itu merupakan gambar dari membran nukleus yang terdapat di nukleus, di mana ada nukleus lamina, envelope, dan ribosom. Yang kedua ada kompleks pori inti. Nah, jumlah pori pada nukleus bervariasi sesuai dengan tipe dan keadaan fisiologi sel. Fungsinya, kompleks pori inti sebagai transport pasif ion seperti ion, metabolit, dan protein globulat. Lalu ada transport aktif molekul besar ke dalam inti dan pengiriman molekul ke luar inti. Nah, itu merupakan gambar dari pori inti. Dengan komponen kompleks pori ada anulus, yang merupakan struktur silinder yang mengelilingi bagian dalam pori. Lalu ada granula pusat, serabut-serabut, bahan amorf yang membentuk diafragma. Dari permukaan membran luar terpancar filamen-filamen dengan ketebalan 10 nanometer. Filamen-filamen tersebut berkaitan dengan protein perifer permukaan sitoplasma membran luar. Ujung lainnya berikatan dengan membran organel. Sebagian lagi berikatan dengan membran plasma. Nah, itu merupakan komponen dari pori inti tersebut. Ada sitosol, nukleus, dan bagian-bagian lain. Yang ketiga ada lamina inti. Lamina inti ini terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen atau protein yang berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran.
berfungsi sebagai tempat pelekatan kromatin, memperkuat selaput inti, serta melarutkannya selama mitosis dan meiosis. Permukaan dalam membran juga sering dilapisi dengan anyaman berupa filamen-filamen dan struktur serabut. Beberapa filamen memanjang hingga ke bagian dalam nukleus dan mengikat kromatin. Filamen ini kemudian disebut dengan lamina nukleus. Lamina nukleus berikatan dengan protein integral ataupun perifer dengan membran dalam ataupun berikatan dengan kromatin. Selanjutnya ada nukleolus. Nah, nukleolus ini merupakan struktur yang berada di dalam nukleus. Bentuknya agak bulat, dinyatakan sebagai organel tanpa membran. Nah, ukurannya bervariasi dan dapat diubah seiring perubahan fisiologi sel. Pada sel yang tidak aktif, ukuran nukleolus sangatlah kecil. Lalu yang kelima ada nukleoplasma, yang keenam ada kromatin. Nah, pada sel eukariotik, materi genetik dikemas dalam genom-genom. Di sebagian besar genom tersaji dalam kesatuan-kesatuan kromatin. Nah, bentuk padat dari kromatin disebut dengan kromosom. Kromatin dibedakan menjadi dua, yaitu heterokromatin yang mempunyai daya serap warna kuat, serta eukaryomatin yang mempunyai daya serap warna lemah. Selanjutnya ada fungsi nukleus. Yang pertama ada menyimpan gen pada kromosom, mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel, mentransfer faktor regulasi dan produk gen melewati pori inti, menghasilkan pesan atau mRNA yang mengkode protein, serta mengatur replikasi DNA. Nah, kita masuk pada bagian sentriol. Nah, sentriol ini pertama kali ditemukan pada tahun 1888 oleh Theodore Boveri. Nah, Theodore Boveri ini merupakan seorang ilmuwan di dalam bidang biologi serta berasal dari Jerman. Sentriol ini merupakan salah satu bagian sebuah organel sel yang terdiri dari dua komponen mikrotuba. Di dalam tiap-tiap komponennya memiliki 9 mikrotuba. Nah, fungsi dari sentriol ini merupakan pembelahan yang terjadi di dalam sebuah sel, serta juga mampu untuk membentuk silium serta flagella. Di dalam organel sel, sentriol ini terdapat satu sel yang mempunyai satu pasang sentriol yang letaknya itu berdampingan serta tegak lurus. Organel ini berbentuk mirip dengan tabung atau silinder. Sentriol ini mempunyai panjang 0,3 sampai 0,5 nanometer, mempunyai lebar 0,2 nanometer serta berdiameter sekitar 0,15 nanometer. Nah, fungsinya untuk membentuk sebuah benang spindle guna memisahkan sel kromosom. Jadi, sentriol ini sangat berperan penting dalam proses pembelahan sel. Lalu, fungsi sentriol. Nah, di dalam sel, sentriol ini mempunyai fungsi serta peran di dalam membentuk kutub-kutub di proses pembelahan sel. Selain dari itu, sentriol juga memiliki peran di dalam proses mitosis serta penyelesaian sitokinesis. Sentriol sebelumnya itu sangat diperlukan di dalam proses pembentukan mitosis pada hewan. Namun setelah diteliti, sel-sel sentriol yang sudah dihapus yakni dengan laser masih bisa atau dapat berkembang sebelum sentriol bisa atau dapat disintesis. Sedangkan untuk mutan lalat yang kekurangan sentriol itu bisa atau dapat berkembang normal. Meskipun sel-sel lalat dewasa kekurangan flagella serta silia, yang akhirnya mereka itu mati segera serta lahir. Sentriol ini adalah salah satu bagian terpenting dari sentrosom yang terlibat di dalam pengorganisiran mikrotubulus di dalam sitoplasma.